Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia, rahmat serta nikmat, terutama nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat beserta salam tak bosan dan tak akan pernah bosan kita kirimkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan bersolawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah dengan judul Generasi Milenial versus Generasi Islam. Siapa yang tidak tahu dengan zaman milenial? Zaman yang akrab dengan slogan Kids Zaman Now. Zaman di mana teknologi mengambil peranan dalam hampir seluruh aspek dalam kehidupan, di mana apapun bisa dibeli dengan hanya menekan tombol di layar Android. Siapapun yang tadinya jauh menjadi dekat, bahkan terkadang yang dekat malah menjadi jauh. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang dengan sosok anak manusia yang sedang mengalami masa pubertas, atau dalam kamus gaul biasanya kita kenal dengan sebutan ABG. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Jika remaja baik, maka dunia pun akan berseri menghadapi masa depan yang aman, tentram, dan penuh dengan kedamaian. Namun nyatanya, sekarang banyak kita temui anak-anak yang masih di bawah umur sudah dikenalkan dengan yang namanya Android. Akibatnya apa? Mereka menjadi tidak mengenal berbagai macam permainan tradisional, jarang bersosialisasi dengan teman sebaya, bahkan cenderung bersifat individu. Apalagi remaja zaman sekarang sangat sibuk mengikuti tren-tren zaman sekarang. Yang perempuan sibuk dengan video atau konten-konten di sosmed, drama Korea, K-pop, dan memburu hal-hal yang berkaitan dengan negara penghasil ginseng tersebut. Dan laki-laki sibuk dengan game-game zaman sekarang, seperti PUBG dan Mobile Legends. Yang katanya anak zaman now, anak yang gaul teknologi, tapi mengapa bukan mereka yang mengendalikan teknologi, melainkan merekalah yang dikendalikan oleh teknologi. Buktinya, mereka mau terkurung di dalam kamar seharian, bagaikan burung dalam sangkar, sampai lupa waktu untuk makan, apalagi waktu untuk sholat. Seharusnya mereka pergi ke masjid, tapi malah keluyuran saat malam hari. Pergi ke warnet hanya sekedar untuk bermain game, menghabiskan uang tanpa memikirkan kedua orang tuanya yang banting tulang untuk mendapatkan uang. Bahkan anak-anak sekarang lebih perhatian kepada pacar mereka ketimbang dengan orang tua mereka. Mereka lebih bangga menghafal lirik-lirik lagu yang tidak bermanfaat ketimbang membaca dan menghafal Al-Quran yang lebih besar faedahnya. Karena sesungguhnya orang yang menghafal Al-Quran adalah orang-orang yang istimewa bagi Allah. Sebagaimana bunyi hadis, Rasulullah SAW pernah berkata, sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia. Kemudian Anas berkata,
Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, yaitu ahli Al-Quran, orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Jika dibandingkan generasi sekarang dengan generasi Islam terdahulu, tentu sangat berbeda. Mengapa demikian? Karena dahulu Islam mampu melahirkan generasi hebat dambaan umat yang mampu mengharumkan, bahkan membuat Islam jaya pada usia mereka yang masih belia. Merekalah yang berjuang bersama Rasulullah untuk memperjuangkan Islam hingga kita bisa lahir dari orang tua yang beragama Islam. Banyak para cendekiawan, imam-imam besar yang berasal dari Islam. Contohnya seperti Imam Syafi'i, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan masih banyak lagi. Semakin lama kita hidup, semakin jauh kita melangkah. Semakin banyak yang kita tahu, tapi awas jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang membuat kita menjadi rugi, baik dunia maupun akhirat, baik lahir maupun batin. Sekarang ini zamannya modern, semua dapat dilakukan dan diperoleh dengan sangat mudah. Rasulullah pernah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oleh karena itu, renungkanlah apa yang membuat kita yang mengaku anak zaman milenial begitu jauh dari kehidupan religius, berbeda dengan generasi Islam terdahulu. Hal ini dikarenakan keimanan kita yang sangat lemah dibandingkan mereka. Berhentilah mengikuti tren-tren sosmed. Mari kembali ke sunnah Rasulullah. Berhenti menghafal lirik-lirik lagu yang tidak bermanfaat demi mendapatkan pengakuan gaul. Mari kita perbanyak hafalan Al-Quran. Berhenti nongkrong di warnet. Mari bersama-sama berkumpul di masjid atau majelis ilmu. Jangan tunggu sampai besok. Mulailah dari sekarang. Marilah kita menjaga keimanan kita agar terhindar dari rayuan indah gelombangnya dunia. Mulai sekarang, siapkanlah diri menyongsong kesuksesan. Teraturlah menjalani kehidupan dan sering-seringlah berdoa. Intinya, jangan sia-siakan hidupmu dengan hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kehilafan. Karena yang sempurna hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.